Yang pertama adalah gampang lelah atau cepat sekali merasakan letih. Tubuh yang sangat lelah bisa terjadi pada semua orang yang mengalami gangguan kolesterol tinggi. Kondisi ini merupakan salah satu gejala yang mungkin Anda alami. Masalah utamanya adalah ketika tubuh sebenarnya tidak mendapatkan aliran darah dengan kadar oksigen yang cukup akibat dari penyempitan dari dinding pembuluh darah karena di sana sudah terjadi penumpukan plak ataupun kolesterol sehingga pembuluh darahnya menjadi sempit sehingga kita akan cepat lelah. Berbagai organ tubuh dipaksa untuk melakukan metabolisme yang tinggi dan keras, sementara jantung serta pembuluh darah sedang bermasalah karena sumbatan-sumbatan dari kolesterol tadi. Tak jarang tubuh yang mudah lelah dan tidak bersemangat, jadi berpengaruh pada mood ya, semangat kita jadi turun dan lelah, letih, dan ini dialami bagi yang mengalami kolesterol yang tinggi. Ini salah satu tanda awal dari kolesterol rendah yang tinggi. Kemudian yang kedua, otot tubuh mudah lelah ya. Penderita hipertensi yang mengalami kolesterol tinggi bisa mengalami otot kaki yang sangat lemah. Meskipun begitu, kondisi ini mungkin juga dialami oleh orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, meski dia tidak menderita hipertensi. Kondisi ini mungkin terjadi sebagai gejala yang muncul akibat kolesterol yang tinggi, sebab mungkin terjadi saat penyumbatan pada pembuluh darah dan arteri, sehingga ototnya menjadi lemah ya dan lelah. Penyumbatan ini menyebabkan arteri tidak dapat memberikan atau tidak dapat aliran darah yang cukup dan optimal sehingga otot-otot menjadi lemah. Jadi efeknya Anda akan merasakan kelelahan, letih berkepanjangan, tidak semangat. Kemudian yang ketiga, ciri yang lain yaitu dada akan terasa nyeri. Dada terasa nyeri atau sering disebut dengan istilahnya dalam medis angina ya. Ini merupakan salah satu komplikasi dari kolesterol tinggi. Artinya saat Anda mengalami kondisi tersebut bisa saja disebabkan karena kadar kolesterol yang sudah terlalu tinggi di dalam darah Anda. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan zat lemak pada pembuluh darah arteri. Penumpukan tersebut berpotensi menyebabkan dada terasa nyeri hingga meningkatkan risiko pasien mengalami serangan jantung. Kemudian, penumpukan ini menyebabkan aliran darah menuju jantung menjadi tidak lancar. Jika sudah demikian, jantung tidak menerima aliran darah yang mengandung oksigen sesuai kebutuhan. Hal ini akan berakibat pada salah satu gejala komplikasi kolesterol, yaitu angina atau dada terasa nyeri. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, gejala ini bisa berujung kepada penyakit jantung atau gangguan pada jantung ya. Maka dari itu lebih baik jika Anda segera memeriksanya dan melakukan tindakan pengobatan. Yang keempat, tanda yang keempat adalah kaki dan tangan mudah kesemutan. Gejala yang mungkin timbul akibat kolesterol tinggi adalah kaki dan tangan Anda gampang sekali mengalami kesemutan. Bahkan terkadang kaki juga mengalami rasa nyilu ya, dan nyeri atau kondisi yang tidak nyaman ketika digunakan berjalan atau digerakkan sekalipun. Jadi di ujung-ujung kaki, ujung tangan terasa nyeri dan kesemutan karena kadar kolesterol yang berlipat dan berlebih dapat menyebabkan pembuluh darah arteri yang menyuplai darah ke area ujung kaki atau ujung tangan itu menyempit. Hal ini menyebabkan aliran darah ke dalam jaringan tubuh semakin berkurang. Oleh karena itu, aliran darah menuju ke beberapa bagian tubuh tidak memadai, salah satunya terjadi pada area kaki. Hal ini kadang juga bisa menimbulkan kram ya, kram atau kesemutan, bahkan gejala neuropati yang muncul akibat kolesterol ini juga bisa terjadi pada area tangan. Akibatnya tangan dan kaki mudah sekali merasa lelah ataupun kram ataupun nyeri. Tidak hanya itu, gejala ini juga bisa menyebabkan kaki dan tangan menjadi berkurang tenaganya ya, atau powernya berkurang, menjadi lemah. Begitu pula jika Anda mengalami luka di area tersebut, lukanya menjadi susah untuk sembuh. Di samping itu, kulit di area tersebut juga menjadi lebih pucat dan tidak terlihat segar. Ini juga sering membuat kaki dan tangan terasa panas. Ya, ada sensasi panas
pada ujung tangan dan kaki dan kesemutan sehingga mempengaruhi fungsinya. Berikutnya, yang kelima yaitu rasa sakit pada area rahang. Rasa sakit pada area rahang. Rasa sakit ini pada area rahang ini merupakan salah satu gejala serangan jantung sebenarnya ya, yang mungkin terjadi akibat kolesterol yang tinggi. Maka dari itu hal ini bisa menjadi salah satu gejala kolesterol tinggi yang bisa kita waspadai kemunculannya. Selain gejala serangan jantung, rasa sakit pada rahang juga bisa menjadi gejala dari penyakit jantung koroner. Nah, jadi harus hati-hati, salah satu kondisi yang muncul akibat tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Biasanya arteri koroner bisa disebabkan ada penumpukan kolesterol di situ sehingga terjadi penyempitan arteri pada daerah jantung ataupun arteri koroneria. Meski begitu, sakit rahang bukan satu-satunya gejala penumpukan kolesterol ya, dan biasanya masih disertai oleh gejala lain. Gejala lain dari penyakit jantung yang disebabkan oleh kolesterol dan biasanya berdampingan dengan sakit rahang adalah sakit pada dada. Jadi rahangnya sakit, dadanya sakit. Nah, ini baru kita curigai adanya penumpukan kolesterol di area jantung. Napasnya juga menjadi pendek, tersengal-sengal, sesak napas, dan dia mengalami stres, kecemasan, anxiety. Nah, ini ciri-cirinya. Jika Anda mengalami kondisi tersebut dalam waktu yang berdekatan bahkan bersamaan, mungkin kondisi tersebut bisa menjadi tanda awal gejala dari kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Yang keenam yaitu santoma. Santoma ya. Orang yang memiliki kadar lemak yang tinggi. Jadi kondisi ini ditandai dengan adanya pertumbuhan lemak tepat di bawah kulit. Pertumbuhan lemak tepat di bawah kulit. Pertumbuhan lemak ini bisa terjadi di salah satu bagian tubuh. Namun salah satu gejala ini paling sering muncul di persendian, khususnya lutut dan siku. Selain itu, santoma juga bisa terjadi pada bagian kaki, tangan, dan juga, area pantat atau bokong. Ukuran santoma berbeda-beda ya di setiap kemunculannya. Pertumbuhan lemak ini juga bisa berukuran kecil, namun bisa juga dalam ukuran yang besar. Gejala ini biasanya tampak seperti benjolan biasa yang muncul di bagian bawah kulit, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Santoma bisa menjadi ciri dari penderita kolesterol karena kondisi ini bisa terjadi pada orang yang mengalami kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Jika Anda menemukan benjolan yang terkadang terasa gatal, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bisa berwarna kuning atau agak ke oranye, Anda segera lakukan tes darah untuk mengecek kadar kolesterol Anda. Bisa jadi benjolan tersebut merupakan bagian dari gejala kolesterol yang Anda alami. Yang ketujuh, nah ini yang penting untuk para suami dan para kaum Adam, itu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi. Jadi penumpukan kolesterol bisa terjadi jika kadar kolesterol dalam tubuh Anda tinggi. Penumpukan ini bisa memicu disfungsi ereksi. Karena penumpukan kolesterol ini menciptakan plak di pembuluh darah arteri yang menghalangi aliran darah menuju ke bagian genital pria ataupun penis. Sehingga dapat menghalangi aliran ya, karena ereksi itu membutuhkan aliran darah yang sangat besar menuju ke area genital tersebut. Oleh karena itu salah satu gejala yang pada pria adalah disfungsi ereksi jika kolesterolnya tinggi. Jadi semakin tinggi kadar LDL atau low density protein atau kolesterol jahat, maka semakin besar kemungkinan terjadi gejala tersebut yang sudah kami sebutkan tadi. Salah satunya disfungsi ereksi. Dan tubuh juga akan kesulitan memproduksi zat kimia yang dibutuhkan di saat ereksi. Jadi saat ereksi itu ada zat kimia yang dihasilkan, zat kimia tertentu yang dihasilkan. Apabila kolesterolnya tinggi, darahnya tidak lancar, ini akan mempengaruhi semuanya. Jadi sangat penting Anda memeriksa secara berkala kadar kolesterol Anda. Karena apa? Kalau cepat kita ketahui, ini bisa cepat diatasi. Bisa dengan pengobatan secara herbal, bisa dengan pijat refleksi, bisa dengan kita mulai menjaga makanan, berpantang makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Sehingga kita bisa menyembuhkannya secara cepat dibandingkan kalau kita biarkan, kita tidak ada peduli, kita biarkan saja, kita cuek aja. Nah, ini yang yang biasanya menimbulkan akibat yang fatal. Tahu-tahunya jantungnya sudah terjadi serangan, tahu-tahunya sudah terjadi stroke, tahu-tahunya
hipertensinya sudah terlalu tinggi sehingga merusak ginjal, sehingga menimbulkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak, stroke, dan menyerang organ-organ yang lain, barulah kita mau berobat. Nah, ini adalah sikap yang salah, karena lebih baik kita mengobatinya sewaktu dia itu baru muncul, sewaktu dia dini. Dan lebih baik lagi mencegah, ya. Jadi kebanyakan kesalahan kita itu ketika sudah parah baru mau berobat. Nah, ini yang menyebabkan sulit sembuh, ya, dan apalagi pas berobat juga tidak sabar ingin segera sembuh. Jadi ada baiknya kita segera mengetahui gejala-gejala awal, ya. Sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ini yang umum terjadi saja kami sampaikan, sedangkan ciri-ciri yang lain yang pastinya Anda harus cek darah. Bisa ke puskesmas atau ke dokter, atau bahkan Anda bisa lakukan secara mandiri, ya. Cek sendiri di rumah, tinggal beli alat. Caranya gampang, juga sudah ada panduannya di YouTube saya ini, ada panduannya, itu Anda bisa cari cara cek darah secara mandiri di rumah. Anda beli alatnya, Anda beli stripnya, lalu Anda lakukan secara berkala untuk mengetahui kadar kolesterol Anda. Karena kalau kolesterol ini dibiarkan, ini bisa fatal. Karena dia akan menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke. Bisa menjadi pencetus serangan jantung. Bisa juga merusak organ-organ penting yang lain. Karena sifatnya kalau organ itu, yaitu jantung, limpa, lever, pankreas, ginjal, otak, mata juga, ya. Kalau darahnya sudah tidak lancar ke area tersebut, itu otomatis dia akan mengalami gangguan fungsi, ya. Bahkan lama-lama akan terjadi kerusakan. Kerusakan ini kadang juga bisa permanen kalau terlambat diatasi. Contohnya stroke, ya. Ketika sel otaknya tidak mendapatkan oksigen, kemudian terjadi pendarahan di situ, ini sel otaknya nggak mendapat oksigen selama beberapa waktu, itu sel otaknya bisa mati secara permanen. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua dan bisa lebih mengerti bahwasanya kita betul-betul harus menjaga aliran darah kita bersih, lancar, kolesterolnya dalam kondisi normal. Dan juga bukan kolesterol saja, ya, nanti di video selanjutnya kita juga membahas tentang uric acid ataupun asam urat. Apa itu asam urat? Apa ciri-cirinya kalau asam urat itu tinggi? Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mencegahnya? Nanti ya kita akan buat satu video yang lain. Ini hanya sebagai menambah wawasan kita saja. Jika ciri-ciri tersebut ada pada Anda, maka segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Nanti kita akan sampaikan di video yang lain. Dan Anda subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.